Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur juga buat segala berkat karunia Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Baik itu berkat napas hidup yang Tuhan berikan, baik itu berkat rohani dan juga berkat jasmani yang kita dapat hari ini. Kita patut syukuri dan kita patut banggakan Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mendukung dan memberikan kita yang terbaik. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan, indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu.
Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah libatkan Tuhan dalam masalahmu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu merintis pelayanan bukan tugas yang mudah. Sidang jemaat Tuhan, ada banyak sekali kendala yang bisa melunturkan semangat, banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Halangan dan tantangan mulai dari kerikil sampai batu besar bisa datang bergantian menghambat atau menghadang langkah kita untuk merintis suatu pelayanan. Namun sidang jemaat Tuhan, di tengah situasi itu, di tengah situasi masalah itu, kita harus tetap yakin bahwa Allah akan selalu memimpin kita dan menuntun kita dan memegang tangan kita dengan kuat. Asalkan kita memperoleh suatu keyakinan yang teguh kepada Dia. Sedang zaman Tuhan, Zerubabel mendapat tugas untuk membangun bait Allah dan umatnya. Mereka yang kembali ke tanah perjanjian bersusah payah untuk membangun kembali tanah leluhurnya dari reruntuhan, dari kehancuran dulu. Namun setelah sekian lama sidang jemaat Tuhan, mereka lupa tugas akan utamanya sebagai umat, yaitu beribadah kepada Tuhan Allah. Akan tetapi permasalahannya adalah bait Allah telah lama runtuh. Lalu di mana mereka harus beribadah? Ya, Tuhan hendak memakai Zerubabel untuk menyadarkan umat Yehuda agar mulai membangun bait Allah. Namun sidang jemaat Tuhan, orang-orang yang dihadapi Zerubabel bagaikan gunung batu besar. Oleh karena itu tugas Zakaria adalah menyampaikan janji Allah kepada Zerubabel bahwa ia akan menyelesaikan tugas tersebut bukan karena kuat dan perkasanya, melainkan karena Allah. Dalam hal ini sidang jemaat Tuhan, Roh Allah akan meneguhkan setiap perkataan Zakaria kepada Zerubabel. Zerubabel dan Yesua adalah dua dahan pohon zaitun itu. Mereka lah perintis pekerjaan Allah untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, masalah apapun, libatkan Tuhan Allah. Libatkan. Minta Dia yang memimpin kita, mengarahkan kita, memampukan kita, memberikan kita kekuatan agar kita memperoleh kemenangan. Allah memilih orang untuk membangun umatnya. Akan tetapi sidang jemaat Tuhan, bukan berarti rintangan segera sirna begitu saja, bukan. Gesekan, salah paham, dan berbagai masalah datang. Pasti ada masalah itu, seperti batu besar yang menghalangi pekerjaan Allah. Namun sidang jemaat Tuhan, kita tidak boleh mundur, karena Allah melalui Rohnya akan selalu menguatkan kita, memampukan kita. Inilah yang menjadi pegangan kita saat bekerja melayani Dia. Apalagi zaman sekarang sidang jemaat Tuhan, teknologi sudah semakin maju. Kita patut bersyukur karena semua kemajuan itu bisa digunakan untuk mengatasi rintangan dalam pelayanan. Namun sidang jemaat Tuhan, kita harus tetap mawas diri, waspada. Semua kemudahan itu tidak boleh mengganti peran Roh Allah. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan di atas segalanya, di atas teknologi itu. Dan apapun masalah, pergumulan, kita libatkan Tuhan Allah. Libatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan. Ingat, libatkan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Artinya kita berdoa.
Yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan. Yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikan masalah kita, memampukan kita, memberikan kita kekuatan. Beda sidang jemaat Tuhan, orang yang melibatkan Tuhan dan orang yang tidak melibatkan Tuhan. Orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan dan masalahnya, dia akan mendapat suatu stres, dia akan mendapat suatu mendapat sesuatu tekanan yang berat, dan tidak akan mendapat solusi yang sesuai dengan yang diinginkan, yang terbaik. Akan tetapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala masalah kita, yakin dan percaya Tuhan akan memimpin di depan kita. Tuhan menunjukkan jalannya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi sidang jemaat yang kita tunggu? Mari tetap libatkan Tuhan di setiap pergumulan masalah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari kami belajar bagaimana kami diajari untuk melibatkan Tuhan dalam setiap masalah kami. Kami mau Tuhan yang memimpin kami dan mengarahkan kami dan mampukan kami untuk menghadapi segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.